Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik, Haja Maria Ulfa Sambari. Baik Bu, di sini kami dari tim Suara Gresik ingin berbincang sedikit Bu ya mengenai Hari Ibu gitu ya Bu ya. Ini Ibu sebagai istri kepala daerah Bu dan juga ibu rumah tangga. Apakah ada kesulitan Bu mengenai pembagian waktu begitu Bu? Bisa dijelaskan? Alhamdulillah selama ini selama saya mendampingi suami saya 10 tahun ini tidak ada kendala yang berarti ya, karena saya berusaha untuk selalu menyiapkan waktu saya ya sedini mungkin sehingga antara pekerjaan dan tugas saya sebagai ibu rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik. Baik, berarti menjadi ketua tim penggerak PKK Kabupaten Gresik ini bukan menjadi beban gitu ya? Enggak, malah lebih menyenangkan Mbak. Banyak senangnya daripada banyak kendalanya Mbak. Baik, untuk suka duka dalam memimpin sebagai ketua tim PKK Kabupaten Gresik Bu, ini bagaimana menyikapi banyaknya anggota dengan berbagai karakter? Oh ya, selama ini memang di dalam menjalankan kegiatan di tim penggerak PKK Kabupaten Gresik ya, memang ada kendala-kendala, itu sudah pasti ada, perbedaan-perbedaan itu juga pasti ada, namanya hidup dengan orang banyak ya. Tapi di sini saya selalu berusaha menjadi yang terbaik di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kebetulan di PKK itu juga ada bapaknya. Jadi di sini saya selalu menyikapi setiap permasalahan itu harus selalu koordinasi. Sebanyak permasalahan apapun, insya Allah kalau kita musyawarahkan dengan baik, kalau selalu kita mengingatkan satu sama lain, insya Allah tidak akan ada kendala yang berarti. Baik, lalu jika Bu di rumah tangga begitu ya ada satu permasalahan keluarga atau memang ada kendala di rumah tangga Ibu, kan masyarakat mengetahui bahwa seorang pemimpin ini harus terlihat sempurna begitu Bu. Bagaimana ini Bu sejauh ini untuk menyembunyikan atau mengantisipasi hal tersebut? Ya, saya berusaha untuk tampil yang terbaik ya, sehingga setiap permasalahan yang ada itu bisa dinetralisir sedemikian rupa sehingga tidak sampai kelihatan di mata masyarakat gitu. Yaitu dengan cara saya selalu menghargai keputusan yang telah diberikan misalkan oleh suami saya seperti itu. Kalau saya melakukan kegiatan juga selalu koordinasi, selalu mengingatkan satu sama lain. Bahkan Pak Sambari itu juga tidak segan-segan untuk mengingatkan saya, misalkan kalau saya berbuat kesalahan, oh yang terbaik begini harus dilakukan, oh kalau yang tidak baik ya harus ditinggalkan, sehingga selalu ada musyawarah-musyawarah. Dan selama ini alhamdulillah saya bisa menjalankan dengan baik dan terarah juga tepat sasaran. Apalagi di PKK itu kan sampai lapisan yang terbawah ya Mbak ya, sampai tingkat dasawisma, sehingga yaitu tadi persoalan biasanya banyak dari bermacam-macam, namanya juga di organisasi masyarakat ya Mbak ya, pasti perbedaan-perbedaan itu ada. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada itu tadi, karena perbedaan itu juga rahmat ya, sehingga sebagaimana biasanya itu tetap harus kita koordinasikan. Baik Bu, ini spesial di Hari Ibu, gambaran Hari Ibu sendiri, sosok ibunya Ibu Sambari ini bagaimana untuk sosok? Mungkin dijelaskan sedikit cerita mengenai sosok ibu dari Ibu. Kalau sosok saya ya dalam memperingati Hari Ibu ya yang ke-92 ini, saya itu berpikiran begini Mbak. Memang kalau berbicara tentang perempuan ya dalam rangka memperingati Hari Ibu ini ya kita harus tetap berjuang dan juga mengambil peran di dalam pembangunan. Sebagai wanita Indonesia ya, perempuan Indonesia khususnya di Kabupaten Gresik, kita juga harus tetap semangat. Kita tidak bisa menghentikan langkah kita ya.
sebagai penggerak sosial untuk mengurangi COVID. Karena sekarang ini kan kita tahu semua ya, situasi pandemi COVID-19 ini belum berakhir, dan bahkan sekarang ini lebih naik lagi ya tingkatannya itu. Manggresik ini yang semula zonanya sudah kuning terus kembali menjadi oranye, ini tidak dialami oleh Kabupaten Gresik saja, sebetulnya di kabupaten kota yang lain juga demikian. Oleh sebab itu saya juga berharap kepada perempuan-perempuan yang ada khususnya di Kabupaten Gresik ini, yaitu untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, maksud saya ya, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, dan juga menjaga jarak serta menjaga kerumunan. Yang terpenting lagi yaitu menjaga ketahanan keluarga. Dan saya di sini juga berharap ya Mbak, sebagai perempuan kita juga harus mempunyai kreativitas yang tinggi dan juga mempunyai karya-karya yang nyata yang bermanfaat bagi sesama. Dan yang ini dalam memperingati Hari Ibu ini juga Mbak, ada yang perlu saya sampaikan, bahwa kita jangan lupa, kita sebagai perempuan Indonesia harus bisa menghargai jasa-jasa perempuan ya, baik sebagai pendidik, baik sebagai pembimbing anak-anak, baik sebagai istri, dan juga sebagai pejuang dalam lingkungan sosial. Sehingga harapan saya ke depan juga dengan memperingati Hari Ibu yang ke-92 ini, harapan saya agar perempuan-perempuan ini nanti bisa selalu berdaya. Ya, karena dengan perempuan berdaya, insya Allah Gresik ini juga akan maju dan Indonesia juga akan maju. Dan dalam rangka masih memperingati Hari Ibu yang ke-92 ini, saya pribadi juga selaku atas nama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik, saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu. Semoga perempuan di Indonesia ini tetap jaya. Demikian Mbak ya, apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyonya Jumaratul Shorifah Qasim sebagai Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Gresik. Sebagai istri wakil bupati Bu ya, ibu rumah tangga, apakah sejauh ini untuk membagi waktu antara di rumah dan juga memimpin selaku Ketua GBW Kabupaten Gresik ini bagaimana? Ya, terima kasih. Untuk pembagian waktu saya kira tidak ada masalah. Selama ini yang kami lakukan untuk pembagian waktu, saya dengan suami itu membagi tugas, Pak. Saya urusan logistik di rumah, sementara suami kebanyakan kegiatan di luar. Alhamdulillah anak saya sudah besar juga, jadi waktu tidak seberapa tersita untuk perhatian anak. Alhamdulillah tidak ada beban. Kami semua dalam kepengurusan organisasi sudah berbagi tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Suka dukanya, banyak sukanya Mbak. Iya. Lalu untuk gambaran sosok ibu menurut jenengan bagaimana? Ibu, ya. Menurut saya ibu adalah pahlawan dalam keluarga. Ibu adalah pendidik, pembentuk karakter bangsa. Dari ibu yang sudah mengajarkan cinta, tentang kasih sayang, dan kebaikan-kebaikan, maka akan tumbuh generasi yang berkarakter. Dari ibu yang hebat akan tumbuh generasi penerus yang hebat. Lalu sosok ibunya Bu Qasim, ini dulu seperti apa hingga saat ini ibu bisa menjadi ketua GBW Kabupaten Gresik? Oh iya, ibu saya menurut saya sangat luar biasa. Beliau pendidikan hanya di pendidikan agama, tidak dari perguruan tinggi,
Tapi saya kadang dengan saudara itu gini, ibu kita luar biasa ya, dengan usia yang sudah tua, dengan pendidikan yang notabene tidak dari pendidikan umum, tapi bisa update mengikuti kemajuan sekarang. Lalu untuk pesan-pesan sendiri untuk ibu-ibu yang ada di Kabupaten Gresik dari berbagai profesi, mungkin ada pesan tersendiri? Iya, pesan saya untuk ibu-ibu, selalu luangkan waktu untuk keluarga sesibuk apapun, karena dari keluarga akan tumbuh generasi penerus perjuangan, penerus cita-cita bangsa. Karena itu ibu adalah yang membentuk karakter penerus kita, karakter kebangsaan, karakter yang sangat diperlukan bagi bangsa kita. Apalagi akhir-akhir ini ya, peran ibu sangat dirasakan. Di era pandemi kita harus pandai-pandai menjaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan sekitar kita untuk mengantisipasi penularan dari COVID. Mungkin ada pesan sendiri Bu, atau quotes gitu, pesan-pesan? Saya kira cukup Pak. Ya. Radio Suara Gresik memang top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyonya Hajah Faroha Nadhif selaku Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Gresik. Dharma Wanita Persatuan adalah istri dari ASN atau aparatur sipil negara. Ibu adalah tokoh yang sangat kita banggakan dan kita junjung tinggi, karena seorang ibu adalah yang melahirkan generasi penerus bangsa. Dari seorang ibu dia mulai mengandung, melahirkan, mendidik, membimbing, merawat sampai dia menjadi orang yang besar, sampai jadi presiden, sampai dengan paling rendah adalah kepala desa. Itu adalah tokoh dari suatu prakasa seorang ibu. Oleh karena itu, kita sebagai wanita, marilah kita membanggakan para ibu-ibu yang ada di Indonesia, terutama khususnya di Kabupaten Gresik ini. Selaku Ketua Dharma Wanita Kabupaten Gresik, saya menghimbau kepada seluruh anggota dan pengurus Kabupaten Gresik tentang pentingnya kita berkoordinasi dengan suami, karena kita sebagai istri ASN, jadi kita harus bisa mendampingi suami dengan baik. Kita tidak terlalu menuntut yang lebih, yang tidak bisa diberikan oleh suami kita, yang lebih-lebih dari, karena situasi kondisi yang seperti ini, pandeminya seperti ini, kehidupan ekonomi juga mengalami penurunan, di mana semua ibu sekarang kita harus tetap di rumah untuk menjaga anak-anak kita, karena pendidikan anak sekarang ini semuanya ada di rumah. Kita harus mengikuti mendampingi anak untuk daring, karena kalau tidak kita dampingi, karena sekarang situasi IT yang sudah bebas untuk mengakses, anak kecil bisa mengakses semua IT yang ada di global, di TV, dimanapun bisa diakses. Kalau kita tidak dampingi anak-anak kita, maka anak-anak ini akan terjebak ke jurang yang tidak baik. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan yang ada di Kabupaten Gresik ini selalu setia mendampingi anak-anaknya yang menempuh pendidikan di rumah dalam keadaan daring. Itu saja yang untuk pendidikan. Kemudian ya kita harus bisa menjaga ekonomi keluarga. Jangan sampai dalam situasi seperti ini akan menimbulkan konflik di dalam rumah tangga, terutama masalah ekonomi. Karena banyak di media massa dengan adanya pandemi ini banyak ada kejahatan seperti mencuri, mungkin perampokan dan lain-lain. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena itu kita harus menjaga kondisi keluarga kita masing-masing akan tetap selalu kokoh dalam keadaan seperti ini. Untuk menjadi sosok ibu yang saat pada saat itu menjadi wakil ketua ya, wakil ketua Dharma Wanita Persatuan. Terima kasih. Ibu saya adalah, karena orang kuno
sudah almarhum ibu saya sebenarnya hanya lulusan ibtidaiyah, jadi hanya SD kalau pada saat itu belum lulus mungkin, tapi karena ibu saya adalah orang yang sangat jujur sekali, selalu menerapkan kejujuran kepada anak-anaknya sejak kecil, sejak dini. Kalau menjadi orang harus jujur, kalau ada apa-apa harus disampaikan, kalau bukan miliknya jangan diambil karena itu bukan haknya. Kemudian ibu selalu menerapkan pendidikan kepada anak-anaknya, harus terus mengakses pendidikan sampai akhir hayat. Kemudian tentang ibadah, ibuku selalu menerapkan setiap habis sholat maghrib itu kita untuk bersama-sama mengaji di rumah, setiap ada azan kita berjamaah di masjid yang dekat dengan, karena kita dekat dengan masjid. Jadi ibu saya selalu menerapkan pendidikan tentang ibadah, tentang belajar, tentang kejujuran, sehingga anak-anaknya nanti bisa memilah mana yang baik, mana yang jelek. Jadi tidak hanya mengenal pendidikan secara umum, tetapi pendidikan agama adalah pondasi untuk kekuatan kita hidup di dunia ini. Baik, ada pesan nggak Bu untuk ibu-ibu yang ada di Kabupaten Gresik di semua profesi? Untuk ibu-ibu yang ada di Kabupaten Gresik dari segala profesi, kita kembali karena kita walaupun setinggi-tingginya kita punya profesi, baik dokter, bidan, perawat, pengacara, dan lain-lain, tetap kodrat kita ada sebagai wanita. Wanita adalah sebagai istri pendamping suami dan juga sebagai pembimbing anak-anak kita di rumah. Jadi jangan lupa dengan profesi kita yang banyak tanggung jawabnya, tetap kita akan meluangkan waktu untuk membimbing anak-anak kita yang ada di rumah. Dan kebetulan anak saya sudah besar semua, jadi mungkin saya untuk saat ini tidak ada masalah karena anak saya sudah besar, jadi mungkin bisa saya tinggal. Tapi bagi ibu-ibu yang anaknya masih kecil-kecil, jangan lupa walaupun setinggi-tingginya profesi, tetap keluarga adalah nomor satu. Karena itu adalah tanggung jawab kita, sebab kita nanti di hadapan Allah pada saat nanti kita akan ditanya apa saja yang kita berikan kepada anak-anak kita pada saat kita di dunia. Pada Hari Ibu yang ke-92 saya mengucapkan mudah-mudahan para wanita yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Gresik ini, kita akan tetap kokoh, kuat dalam mengarungi semua kehidupan dan keadaan ini, terutama di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi semua kejadian-kejadian yang ada, sehingga kita tidak ikut terjerumus ke jalan yang tidak benar. Jadi mungkin kita semua akan tetap melaksanakan protokol kesehatan, meningkatkan imun diri, meningkatkan kekokohan keluarga, dan juga kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun juga namanya pandemi itu adalah sudah suratan takdir dari Yang Kuasa. Terima kasih. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat Hari Ibu ke-92 untuk wanita yang tangguh di Kabupaten Gresik dan Indonesia. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, perkenalkan saya Inanda Arif Fitrianto, Ketua Bayangkari Cabang Gresik. Melalui Radio Suara Gresik, saya ingin menyampaikan kepada seluruh ibu, meskipun kita tengah berada dalam masa pandemi COVID-19, tetaplah gigih dan berjuang, menjaga dan melindungi keluarga sebagai garda terdepan menerapkan protokol kesehatan demi menjaga keselamatan generasi bangsa. Terima kasih kepada seluruh ibu, teruslah menjadi sosok yang kuat, tangguh, dan penuh cinta kasih, melahirkan generasi bangsa yang berprestasi dan gemilang. Pengurus Bayangkari Cabang Gresik mengucapkan Selamat Hari Ibu tahun 2020. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Saya Ernawati dari UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamung Praja. Di momen yang paling bahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ibu yang telah berdedikasi tinggi
penyabar dan penyayang. Selamat Hari Ibu 22 Desember 2020. Untuk para ibu yang juga sebagai tenaga profesional, saya Dr. Kurniati SPKK mengucapkan selamat Hari Ibu 22 Desember. Semoga Dharma Bakti Ibu semakin menguatkan kualitas generasi penerus bangsa menuju bangsa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mega. Semangat spesial untuk Hari Ibu. Cinta ibu memang yang paling menenangkan. Cinta ibu tak banyak wujud dan meneduhkan seperti oase di padang panjang nan gersang. Belum mustahil menjadi ibu yang sempurna, tapi saya yakin setiap ibu pasti ingin menjadi yang terbaik untuk anak-anaknya. Selamat Hari Ibu untuk mamaku yang di surga. Selamat Hari Ibu untuk aku dan seluruh wanita hebat di Indonesia. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi ibu sehat, bermartabat, cerdas dan tegas. Menjadi ibu panutan, teladan, dan tempat bagi pulang sehebat-hebatnya cita-cita bagi seorang ibu selalu lebih luas maafnya daripada berkah. Seorang ibu Allah janjikan surga bagi putra-putrinya yang taat dan memuliakan. Ibu adalah letak segala ridho. Ibu adalah letak terkabulnya segala doa. Tangisan dan tengadah tangannya tiada tertolak bagi Allah Sang Pencipta. Ibu adalah sebaik-baik tempat untuk bercerita atas ribuan kisah. Ibu orang yang paling mengerti bagaimana putra-putrinya. Ibu orang yang paling tahu segala mimpi buah hatinya. Ibu, jalan kebahagiaan dan kemuliaan. Selamat Hari Ibu, jadikan keteladanan yang utama lebih dari sekedar perintah buat buah hati kita. Terima kasih. Terima kasih. Selama ini telah menemani saat tak ada yang dapat memahamiku, saat aku selalu melakukan kesalahan. Kamu memberiku harapan dan menenangkanku. Kamu kuatkan aku dengan selalu bersama, dan kamu selalu ada mengiringi di setiap keputusanku. Aku selalu mengagumimu karena ternyata engkau adalah keajaiban bagiku. Semoga jerih payahmu selama ini merawat kami, aku dan anak-anak, dibalas pahala surga Allah SWT. Selamat Hari Ibu. Jangan pernah berhenti berbuat dan jangan pernah letih untuk berbagi. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu 22 Desember 2020 buat ibu-ibu di seluruh dunia. Buat ibuku tercinta, semoga Allah memberikan surganya. Buat ibu mertuaku, semoga cepat sembuh. Terima kasih atas cinta dan dukunganmu yang tiada henti Ibu. Selamat Hari Ibu 22 Desember 2020. Ibu merupakan pejuang di mata dan di hidup kita. Tanpa beliau kita bukanlah apa-apa. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayangmu kepada kami semua. Selamat Hari Ibu 22 Desember 2020.
Semoga Ibu diberikan kesehatan dan senantiasa panjang umur. Bintang paling terang bukan di langit, melainkan ada di rumah. Pelangi paling indah tak muncul sekali, melainkan setiap hari di rumah. Selamat Hari Ibu, wahai bintang dan pelangi untukku. Happy Mother's Day to all moms out there. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu di seluruh Indonesia. Di masa pandemi ini, masa sulit ini, saya harap semua ibu harus tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, gemar berolahraga, because healthy moms makes happy family. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fafa. Jadi melalui Radio Suara Gresik, aku ingin titip salam buat ibuku, namanya Ibu Lili Mahmuda. Jadi aku ingin berterima kasih banyak karena ibu merupakan salah satu sosok wanita yang aku kagumi, yang selalu memberikan aku motivasi, kekuatan, karena ibu menjadi seorang yang kuat, seorang yang luar biasa, seorang wanita yang multi talent. Dimana maksudku multi talent ini, ibu bisa menjadi seorang ibu sekaligus seorang ayah buat aku. Terima kasih banyak, ibu sudah selalu merawat aku, menyayangi aku hingga sampai aku segede ini, di umur yang 22 tahun ini. Aku ingin berterima kasih banyak dan meminta maaf karena sebagai seorang anak, aku menyadari bahwa terlalu banyak kesalahan yang aku perbuat. Dan aku mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk ibuku. Dan alasan kenapa aku memakai baju ini, karena kalau aku udah dapet baju ini, tandanya sebentar lagi aku bisa jadi seorang perawat yang profesional. Jadi semoga setelah aku lulus nanti, aku bisa menjadi seorang perawat yang sesungguhnya. Jadi aku bisa sedikit memberikan kebahagiaan ibu, sedikit membanggakan untuk ibu dan untuk ayah yang ada di surga. Terima kasih banyak, ibu selalu berkorban demi aku, demi kakak-kakak, demi keluarga. Bahkan ketika ibu mengalami kesulitan, ibu tidak pernah menunjukkan kepada kami, karena ibu gak ingin anak-anaknya ikut bersedih bersama. Dan ibu bahkan selalu memasang tubuhnya untuk tetap mendengarkan, memberikan nasihat, memberikan pelukan, untuk menguatkan kita di saat terpuruknya kita. Dan bahkan ibu lupa dengan masalahnya sendiri. Terima kasih banyak untuk ibuku yang cantik. Terima kasih, dan semoga doa terbaik untuk ibu dikabulkan oleh Allah. Dan pada tanggal 22 Desember ini, aku ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibuku dan untuk ibu-ibu dimanapun. Semoga kalian tetap menjadi sosok ibu yang luar biasa untuk kami anak-anakmu, dan semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Radio Suara Gresik sudah menyampaikan pesanku. Semoga ibuku dengar ya. Amin. Terima kasih. Dadah. Dari kecil saya dibesarkan oleh sosok ibu yang memiliki karakter yang kuat, dimana dia selain sebagai seorang ibu, dia juga sebagai seorang wanita karir. Itu kuat, tapi dibalik semua sikap keras, disiplin, dan juga ibu saya ingin mendidik saya menjadi seorang sosok wanita yang kuat dan juga bisa bertanggung jawab, tidak hanya untuk keluarganya nantinya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Menurut saya, ibu adalah superwoman karena dia bisa merangkap menjadi apa saja. Terima kasih ibu sudah membesarkan saya. Terima kasih ibu sudah mendidik saya sampai seperti ini. Terima kasih atas semua cinta yang ibu kasih kepada saya. Mungkin banyak sekali cerita-cerita di luar sana ibu-ibu hebat lainnya. Jadi untuk menyambut Hari Ibu, saya menjadi sosok yang kuat dan juga sosok yang penuh cinta. Itulah ibu. Terima kasih ibu. Selamat Hari Ibu semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Maulana, siswa SMA Muhammadiyah 10 mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu-ibu di seluruh dunia. Perlu kita ketahui bahwa ibu adalah malaikat tak bersayap yang diciptakan oleh Allah untuk mendidik kita, melahirkan kita, mendidik kita dari kecil hingga sekarang menjadi orang yang luar biasa. Ibu adalah malaikat tak bersayap di dunia nyata. Robbi firli wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tanggal 22 Desember untuk ibu aku. Terima kasih telah menjadi ibu terbaik bagiku, telah melahirkanku, memberikan nasihat serta motivasi untukku, dan semoga ibu selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah, dan tetap menjadi ibu panutan bagiku. Semoga di tahun depan, semoga mimpi-mimpi aku bisa terwujud. Tetaplah berikan nasihat dan motivasimu kepadaku. Sekali lagi, selamat Hari Ibu. Selamat pagi para mama, para ibu yang sedang memasak, yang sedang mencuci, yang sedang bertugas, yang sedang makan sambil menggendong bayi. Selamat Hari Ibu untuk para ibu hebat semua di Indonesia. Selamat Hari Ibu untuk ibu yang telah melahirkanku, yang tak pernah lelah menyayangi dan membimbingku. Selamat Hari Ibu untuk ibu mertuaku, yang telah melahirkan wanita yang kini menjadi pendampingku. Juga selamat Hari Ibu untuk istriku. Jangan pernah lelah menyayangi sebagaimana selayaknya seorang ibu. Selamat Hari Ibu. Semoga kalian semua sehat selalu. Halo, saya Yulita, wakil 1 Yukrisi 2015. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh wanita di Indonesia. Semoga para wanita dapat saling menginspirasi dan saling mendukung satu sama lain. Keep support each other. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu, ibu guruku dan terutama ibuku. Ibu bagiku ada sahabat, guru, dan orang tua yang menyenangkan. Mari kita hormat dan patuhi ibu, karena surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Selamat Hari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Irina, Cayu Gresik 2018. Ibu adalah superhero bagi anak-anak. Ibu adalah motivator bagi anak-anak. Pelukan ibu adalah yang terhangat. Selamat Hari Ibu untuk ibu di Indonesia, dan juga untuk mama saya. Selamat Hari Ibu. Semoga ibu terus bisa menjadi semangat untuk anak-anak. Terima kasih. Audio Jungle.